Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kami dari kelompok F dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Salawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Adapun pada kesempatan kali ini kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pembelajaran bauran atau blending learning. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi kepada pemateri, saya persilakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, yaitu pendidikan adalah suatu kegiatan sosial yang melekat dan menuntun manusia menjadi manusia yang kompleks dan modern, di mana pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang bersifat resiprokal pada individu untuk penyesuaian diri dengan alam, dengan individu lain, dan alam semesta, serta meningkatkan mutu pendidikan menjadi sebuah harapan, keinginan, serta tuntutan bersama untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Berikutnya, bab 2 pembahasan. Adapun poin A pada bab 2 ini yaitu pembelajaran bauran atau blended learning. Blended learning adalah menyederhanakan kegiatan belajar mengajar secara tradisional dan modern. Kegiatan belajar mengajar secara tradisional ini merupakan kegiatan belajar dalam artian siswa datang ke kampus atau sekolah, mendapat materi, memberi tugas, menulis, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar mengajar ini sifatnya mengharuskan siswa datang ke sekolah. Sedangkan metode belajar mengajar secara modern merupakan metode dalam pendidikan yang menggunakan media online sebagai bagian dari pembelajaran seperti yang kita lakukan saat ini atau dikenal sebagai e-learning. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dan implementasi pembelajaran bauran atau blended learning. Di Scroll 2002 menyebutkan 4 konsep mengenai pembelajaran blended learning, yaitu yang pertama, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, blended learning merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan pembelajaran seperti behaviorisme, konstruktivisme, serta konektivisme untuk menghasilkan suatu pencapaian pembelajaran yang optimal dengan atau tanpa teknologi pembelajaran. Yang ketiga, blended learning juga merupakan kombinasi banyak format teknologi pembelajaran seperti videotape, CD-ROM, web-based training, film dengan pembelajaran tatap muka. Yang keempat, blended learning menggabungkan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran dan tugas. C. Karakteristik pembelajaran bauran atau blended learning. Pertama, menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. 2. Sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung, face to face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sangat penting. Pendidik sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Baik, saya akan membahas mengenai kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran bauran atau blended learning. Adapun kelebihan dari blended learning, yang pertama, pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional, di mana keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang ketiga yaitu dapat meningkatkan aksesibilitas.
Dengan adanya blended learning, maka peserta didik bisa belajar dengan mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Adapun kekurangan dari blended learning, yang pertama yaitu media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua yaitu tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer dan akses internet. Padahal, dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah konsep blended learning merupakan salah satu inovasi dalam pembelajaran. Inovasi ini menyangkut pencampuran model belajar konvensional dan model belajar online dengan memanfaatkan jaringan internet yang tersedia. Dan itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan atau tutur kata yang tidak tepat, kami dari kelompok F mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.